you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love.
Baik saudara, saya akan menyampaikan firman pada pagi hari ini, saudara. Seperti yang kemarin hari Jumat waktu Paskah kita mendengar firman, sudah disampaikan sedemikian panjang lebar bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan di luar batas-batas kemanusiaan, saudara. Dia mengawali penderitaan di Taman Getsemani, lalu kemudian dia menyerahkan diri, dia ditangkap, dia dibelenggu, dia dicambuk, kemudian ditancapkan mahkota duri di kepalanya, kemudian dia disalibkan dan dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan oleh Bapa supaya saudara dan saya diterima dan engkau mendapat jaminan keselamatan yang kekal. Dan dia berkata kemudian, sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya begini, mengapa kok Yesus matinya dengan cara yang sedemikian, saudara? Apakah tidak ada cara yang lebih manusiawi untuk Yesus kemudian mati? Mengapa harus sampai disiksa, mencurahkan darah, bahkan bilurnya? Saudara tahu bahwa nubuatan sudah terjadi ratusan tahun sebelumnya, bahwa anak manusia akan dibunuh, tertikam, diremukkan, dihajar, didera, bahkan menjadi terkutuk, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Juga ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Sehingga darah Yesus dicurahkan bagi setiap saya dan saudara supaya oleh pengorbanannya dosamu, dosaku diampuni dan dihapuskan. Katakan amin. Saudara, dan tidak ada satu pribadi yang bisa mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia, kecuali satu pribadi yang darahnya tidak bercacat celah, yaitu siapa? Yesus. Saudara, Yesus kemudian mati. Dan kabar baiknya adalah Yesus mati namun tidak mati untuk selama-lamanya. Dia bangkit pada hari ketiga seperti yang difirmankannya. Coba kita membuka ayatnya di dalam Matius 20 ayat 18-19 disebutkan, lihatlah kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat dan mereka akan menghukum dia dengan kematian. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk diolok-olok dan dicambuk dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Yang ngomong ini siapa? Yesus sendiri. Jadi Yesus mati bukan untuk selamanya, tetapi dia bangkit seperti yang difirmankannya. Dan apa yang diucapkan oleh Yesus pasti terjadi dan terlaksana. Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi setiap kita orang-orang percaya. Kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia saudara ke gereja. Sia-sia saya khotbah, berteriak-teriak, enggak ada gunanya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia. Orang Kristen adalah orang yang paling malang di dunia. Ngapain? Teriak-teriak memuji Tuhan, tangan di atas, tangan di pinggang. Enggak ada gunanya. Tapi kalau Yesus bangkit, kebenarannya adalah Yesus bangkit. Baca ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Sia-sia. Namun kebenarannya sekarang Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati. Inilah kebenarannya. Karena Yesus bangkit, saudara, biarlah ini menjadi sukacita, menjadi semangat di dalam kita mengiring dan melayani Yesus. Kemudian menjadi sukacita dan semangat di dalam kita menjalani hari-hari kita. Karena di depan ada hari depan yang baik. Di depan, masa depan kita adalah masa depan yang baik. Saudara, kebenarannya adalah Yesus bangkit. Kita tahu semua bahwa kalimat terakhir ketika Yesus sebelum dia mati, menyerahkan nyawanya, kalimat terakhir adalah sudah selesai, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 30. Segera setelah Yesus mengecap anggur
asam itu. Dia berkata, sudah selesai, lalu menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Sudah selesai. Saya ingin mengupas ini lagi, saudara. Karena ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kekristenan, saudara. Kata sudah selesai ini dalam bahasa aslinya disebut teleo atau teleios, tetelestai. Orang menyebutnya tetelestai, teleo, teleios, saudara. Dalam bahasa Ibrani disebut kaulah, yang artinya adalah sudah selesai, sudah sempurna, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting sekali. Apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan? Yang utama adalah keselamatan. Keselamatan sudah diselesaikan oleh Tuhan hanya melalui Yesus Tuhan di atas kayu salib. Kenapa saya tekankan? Karena banyak atau sebagian orang Kristen menganggap pekerjaan Yesus belum selesai. Sehingga dia harus mengerjakan lagi. Percaya Yesus ya percaya Yesus, tapi kalau kamu nggak mengerjakan ini nanti kamu nggak selamat, kata mereka. Tapi di mimbar ini saya katakan dalam nama Yesus, percaya Yesus saja, saudara pasti selamat. Saya pernah khotbah, temanya adalah Jesus plus nothing. Yesus saja cukup. Katakan bersama saya, Yesus saja cukup. 1, 2, 3. Yesus saja cukup. Yesus saja cukup bagiku. 1, 2, 3. Yesus saja cukup bagiku. Filipi pasal yang kedua ayat 12, mereka mengacu ayat ini sehingga mereka berkata pekerjaan Yesus belum selesai. Sehingga aku harus mengerjakannya. Lihat, oleh karena itu kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat tidak hanya ketika aku hadir tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Loh Pak, disuruh mengerjakan Pak. Kalau enggak dikerjakan nanti enggak selamat. Apakah begitu? Bukan. Sebagian orang mengacu dari ayat ini sehingga berkata pekerjaan Yesus belum selesai. Aku yang menyelesaikan supaya aku selamat. Kalau orang berkata begini dengan secara tidak langsung dia mengecilkan makna kematian Yesus. Kematian Yesus belum cukup. Apakah benar saudara? Lihat ayat ini. Kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki. Artinya sebelum kita mengerjakan keselamatan, kita telah memiliki keselamatan. Ya kan saudara? Kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki. Jadi keselamatan kita telah miliki sebelum kita mengerjakan. Lalu dari mana kita dapat memiliki keselamatan? Kita belum mengerjakan kok. Kita miliki adalah karena korban Yesus di atas kayu salib. Engkau diselamatkan, murni adalah pemberian Tuhan. Lalu apa artinya kerjakan keselamatan? Kalau saudara membaca teks aslinya, salah satu maknanya adalah itu engkau sedang bersaksi, menyatakan diri ini loh. Model orang yang sudah diselamatkan, sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang dulunya suka maki-maki, yang dulunya suka ngomong jorok, ngomong kotor, suka membenci orang, diubahkan oleh Tuhan. Oh sudah berubah ya. Yang dulunya pelit, medit, ben kikir, saudara. Lalu kemudian diubahkan oleh Tuhan menjadi bermurah hati. Itu mengerjakan keselamatan namanya. Yang dulunya malas ke gereja, malas melayani, saudara. Sekarang menggebu-gebu mengiring Tuhan. Itu mengerjakan keselamatan. Bukan untuk diselamatkan, tetapi apa? Menyatakan diri. Ini loh, orang yang sudah diselamatkan oleh kemurahan Tuhan, jadinya seperti ini. Ya, jadi Yesus saja cukup. Sekali lagi bahwa semua yang dirancangkan Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya telah selesai di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya Yesus dan tidak ada cara lain. Dan kita semua bersyukur saudara ada di tempat ini dan itu bukan kebetulan. Kalau engkau bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Biarlah engkau berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Bumi boleh bergoncang, pandemi boleh terjadi, keadaan buruk apapun yang melanda, biarlah saudara berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Mari akan kita lihat jauh lebih lagi, yaitu 7 hal yang Yesus selesaikan di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Yang pertama, apa yang Yesus selesaikan di atas kayu salib? Yaitu
menghapus seluruh dosa dunia. Dan kalimat yang di bawahnya itu keren sekali. Dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saudara bahwa sebagian orang Kristen menolak pengajaran ini. Kok bisa ya Tuhan? Belum dikerjakan kok sudah diampuni. Belum berdosa kok sudah diampuni. Coba kita baca ayatnya, Ibrani 9:12. Bahkan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam ruang Maha Kudus. Tidak dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, melainkan dengan membawa darahnya sendiri untuk menjamin penebusan kekal. Lihat, dia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Kalau imam pada zaman perjanjian lama, dia masuk berulang-ulang, setahun sekali saudara, untuk mengampuni dosa umat manusia. Dengan darah binatang yang tidak bercacat celah dituangkan di tabut perjanjian, saudara. Tetapi Yesus satu kali saja untuk selama-lamanya, artinya apa? Penebusan dia itu menjamin penebusan yang kekal. Kalimat terakhir juga disebutkan untuk menjamin penebusan kekal. Tidak hanya sementara, tidak hanya apa yang sudah kamu kerjakan berdosa, yang sedang kamu lakukan, tetapi kekal. Ini firman Tuhan. Saudara, kenapa seringkali orang menolak ini, saudara? Karena mereka berkata, Pak, kalau ini disampaikan kepada masyarakat umum, jemaat umum, bahwa dosamu sudah diampuni sampai selama-lamanya, kan gampang berbuat dosa orang lain, Pak, manusia. Karena konsep pikirnya, aku sudah diampuni, aku berdosa saja, toh aku diampuni. Saya kok nggak percaya itu, saudara. Semakin tahu bahwa kita sudah diampuni penuh, semakin engkau hidup hati-hati. Saya seringkali memberikan ilustrasi begini. Saudara punya mobil, lalu kemudian mobil saudara ada asuransinya. Asuransi, nabrak, diganti. Saudara punya mobil, baru nih saudara. Kalau nabrak diganti, ada jaminan. Kira-kira nyetir saudara tetap hati-hati atau saudara tabrak-tabrakan? Mumpung kalau nabrak diganti, tabrak sana brak, tabrak sini brak. Pasti enggak. Kalau ada yang seperti itu, mungkin ada agak gangguan orang ya saudara. Ya, iya kalau hanya mobilnya saja yang celaka. Kalau dirinya, kan gitu saudara. Ini gambaran saudara dijamin keselamatan kekal. Tetapi jangan sampai jaminan itu membuat engkau tabrak sana tabrak sini. Tetap ada akibatnya selama kita di muka bumi ini, saudara. Coba lihat Efesus 1 ayat 7. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Perhatikan kata segala dosa. Dan ada ayat yang mengatakan juga bahwa dia menguduskan kita itu satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Lihat. Dia menguduskan sekali untuk selama-lamanya, dikuduskan, dibenarkan, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dan kabar baiknya adalah penebusan Tuhan itu gratis. Cuma-cuma. Gak bayar. Saya mengandai-andai, kalau misalnya penebusan Tuhan itu manusia yang ditebus disuruh bayar, kira-kira bayarnya berapa ya? Lalu Roh Kudus berkata, nggak ada yang sanggup membayar. Seberapapun harta di dunia ini untuk membayar penebusan Tuhan bagi saya, saudara, nggak ada yang sanggup. Seberapapun harta di dunia, nggak sanggup untuk membayar. Saya bandingkan, kalau orang cuci darah, kalau gagal ginjal kan cuci darah. Biasanya kalau cuci darah yang sudah agak parah itu 1 minggu katanya bisa 2 kali. 1 kali cuci darah, kalau nggak salah biayanya paling murah itu 600.000. Ada yang sampai 1 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta. Nggak tahu tergantung apa itu saudara. Ambillah sekali cuci darah 1 juta. Seminggu 2 kali. 1 tahun 52 minggu. 1 tahun sudah 100 lebih juta. 100 juta lebih saudara. Ya kan? Itu cuci darah. Kalau cuci dosa, seminggu berapa kali?
Cuci dosa seminggu berapa kali ya saudara? Saya katakan setiap detik, setiap menit, saudara harus cuci dosa. Kenapa saudara? Karena manusia syarat dengan dosa. Kemarin hari Jumat waktu Paskah saya sampaikan, kalau manusia nggak berdosa, kalau kamu mau kudus di hadapan Tuhan benar, jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku, kata Tuhan. Kalau engkau masih ada harta, ada keangkuhan, ada ego, ada iri hati, ada kedagingan, dosa. Jadi kalau saudara dan saya mau cuci dosa, setiap detik, setiap menit. Mau bayar? Gak ada yang sanggup. Karena itu Tuhan beri kepada saya dan saudara gratis melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 14, Dia telah menghapus surat utang yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada salib. Utang dosa nggak ada lagi, engkau tidak lagi dituduh oleh si jahat. Dosamu banyak, ingat waktu kecil kamu pernah nyuri uang mamamu misalnya. Ingat, waktu kamu sekolah SD pernah merokok di belakang sekolahan. Dosa, saudara. Iblis suka menuduh. Tapi Tuhan katakan, sudah dihapuskan di dalam nama Yesus. Bagaimana caranya menghapuskan? Dipaku di atas kayu salib. Sehingga hanya melalui salib Yesus, dosa saya, dosa saudara telah dihapuskan. Yang kedua sekarang, menanggung segala sakit penyakit. Baca ayatnya 1 Petrus 2 ayat 24, Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang telah menanggung segala sakit dan penderitaan kita. Saudara, ingat ketika Yesus mendatangi ibu mertua Petrus, dijamah disembuhkan. Ingat ketika Yesus mendatangi 38 tahun orang lumpuh di pinggir kolam Bethesda, dijamah disembuhkan. Ingat ketika Yesus menyembuhkan orang kusta. Ingat ketika Yesus menjamah mata orang buta. Ingat ketika Yesus membangkitkan orang mati. Saudara, percaya bahwa kuasa Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini. Ingat juga ketika Yesus mengusir roh jahat hanya dengan satu kata. Akhirnya roh jahat itu pergi dan orang yang gila itu waras. Saudara, tidak hanya tubuh tetapi jiwa, bahkan roh kita diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat yang keempat. Sesungguhnya Dia sendiri telah menanggung penyakit kita. Dia telah memikul penderitaan kita, namun kita menganggap Dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim. Dia yang menanggung penyakit kita. Sakitmu, sakitku, kelemahan fisik yang ada pada saudara dan saya hari ini dalam nama Yesus sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saya dalam diri saya berusaha memperkatakan hal-hal yang bahkan yang kecil, yang simpel itu adalah dari Tuhan. Kuasa Tuhan yang terjadi. Misalnya, dulu di tangan saya ini ada benjolan, saudara. Ada tulang tumbuh. Tulang tumbuh. Saya sering elus-elus gini kan. Lalu saya imani dalam nama Yesus, saya olesi dengan minyak urapan, Tuhan dalam nama Yesus, seperti halnya Engkau ada. Engkau sehat, dalam tubuhmu gak ada sakit. Dan engkau hidup dalamku, aku pun sehat, gak ada sakit. Saya olesi dengan minyak urapan, dalam nama Yesus. Tidurlah saya. Pagi hari, saudara, saya elus-elus lagi, masih ada, saudara. Kemudian saya lupa hari yang kesekian. Malam saya olesi dengan minyak urapan, pagi saya cari, saudara. Loh, sudah kempes. Bagaimana tulang bisa kempes, saya gak tahu, saudara. Keras, karena keras, itu bisa kempes, saudara. Dan sekarang masih ada bekasnya sedikit. Dulu kan saya suka main gitar begini kan, sering nyangkut di senar, saudara. Sekarang sudah enggak lagi. Saya berkata, Tuhan itu dahsyat. Ayo akuilah hal-hal yang kecil sekalipun. Misalnya, engkau sedang parkir, semua ke parkir penuh. Lalu tiba-tiba, lo keluar. Saudara masuk, terima kasih Tuhan, engkau baik. Tuhan sudah menyediakan.
Saudara, libatkan Tuhan dalam segala hal. Percayalah, yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap saya dan saudara. Coba baca di dalam Matius 8 ayat 16-17. Menjelang malam mereka membawa banyak orang yang kerasukan roh jahat kepadanya dan dia mengusir roh-roh itu dengan sebatah kata dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Sehingga genaplah firman yang dikatakan Nabi Yesaya, Dia yang mengambil kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Saudara, memang ada sebagian orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Ya sudah, kalau nggak percaya ya sudah, saudara. Dan ternyata Yesus pernah ngomong juga di dalam Matius 13 ayat 58. Apa yang terjadi ketika orang tidak percaya? Dan di sana Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Saya percaya saudara datang di tempat ini karena saudara percaya sampai dengan hari ini Tuhan masih melakukan mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Apa yang kau imani dalam nama Yesus terjadi atas hidup saudara. Yang ketiga sekarang, apa yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib? Dia mematahkan kutuk hukum Taurat dan sekaligus membatalkannya. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Pertanyaannya begini, Pak, mengapa kok hukum Taurat ini sama dengan kutuk? Jawabannya adalah, karena orang yang bersandar kepada hukum Taurat untuk dibenarkan, orang yang berdasarkan hukum Taurat mau dibenarkan, dia pasti terkutuk. Karena tidak seorang pun yang bisa. Karena aturan hukum Taurat adalah seperti ini. Galatia 3 ayat 10, bagian B disebutkan, terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan setia semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Dan Alkitab mencatat tidak seorang pun yang bisa. Sehingga kalau orang mengandalkan hukum Taurat, ganjarannya pasti terkutuk orang ini. Sebab itu Yesus datang bagi saya dan saudara, membatalkan itu Taurat. Mungkin saudara berkata, Tuhan ini bagaimana toh? Dia menurunkan Taurat, lalu kemudian beberapa saat kemudian dibatalkan. Kok pelin-pelan Tuhan? Bukan pelin-pelan. Hukum Taurat itu yang minta manusia dengan keangkuhannya. Akhirnya diturunkanlah hukum oleh Tuhan, hukum Taurat, dan gagal manusia. Ya sudah dibatalkan melalui apa? Pengorbanan Yesus. Kemudian lalu tuntunan manusia sekarang apa? Kalau nggak ada hukum Taurat, manusia dibenarkan dari apa? Manusia dibenarkan oleh apa kalau bukan karena hukum Taurat? Apakah manusia dibenarkan diukur dari dalam 1 tahun engkau ke gereja berapa kali? Apakah doamu berapa jam 1 hari? Apakah begitu saudara? Bukan. Tapi ukurannya adalah Roma 3 ayat 28. Dengan demikian manusia dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum Taurat. Karena hukum Tauratnya sudah dibatalkan. Ayatnya Efesus 2 ayat 15. Dan dengan kematiannya, dia, Yesus, membatalkan hukum Taurat. Lihat, yang ngomong batal bukan saya ya, tapi ini yang firman Tuhan. Beserta perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya. Sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya supaya ada perdamaian. Jadi perdamaian manusia dengan Bapa di sorga. Bukan karena perbuatan, ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi adalah karena iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Manusia dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum Taurat. Lalu ayat selanjutnya di Roma 3 ayat 24, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Apakah terlalu murah? Tentu tidak. Justru sebaliknya. Kenapa cuma-cuma? Karena saudara tidak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar. Sehingga Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Lanjut sekarang yang keempat. Apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib? Mematahkan kemiskinan supaya kita hidup diberkati.
Ayat yang sangat terkenal sekali, 2 Korintus 8 ayat 9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Namun masalahnya adalah banyak orang mempersepsikan kaya itu berbeda-beda, saudara. Ada orang yang mengartikan kaya itu dengan harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, dan wah-wah yang lain, saudara. Apakah begitu, saudara? Bagaimana dengan saudara? Saya memberikan gambaran ya, saudara. Ada seorang bapak yang 1 bulan gajinya 50 juta. Banyak enggak 50 juta? Kaya ya, 1 bulan gajinya 50 juta. Tetapi dengan gaji ini, dia tidak bisa membayar angsurannya, hutangnya banyak. Bayar bunganya saja enggak cukup. Tapi gajinya 50 juta. Tapi orang berkata, kaya orang ini. Plus, selain dia tidak bisa membayar angsurannya, dia punya istri enggak setia. Plus lagi, anak-anaknya berontak, ada yang narkoba, ada yang hidup bebas, saudara. Tapi orang melihat kaya ini, gaji 50 juta. Dan bapak ini punya sopir, sopirnya digaji pas-pasan. Saudara, hidupnya sederhana, kemudian dia punya istri setia. Anaknya baik, sopan, beribadah, melayani Tuhan. Saudara, ayo. Kalau demikian ini yang kaya yang mana kira-kira, saudara? Yang kaya yang mana? Relatif bukan, saudara? Gambaran lain begini. Seorang yang punya uang ratusan juta, dia melihat orang yang punya uang triliunan. Kaya sekali ini. Coba aku seperti dia. Tapi orang yang punya uang 10 juta, melihat uang yang punya ratusan juta, kaya dia. Aku cuma 10 juta, kapan aku bisa seperti dia? Miskin begini. Orang yang punya 1 juta, melihat orang yang punya 10 juta, kaya dia. Aku cuma 1 juta, miskin. Orang yang punya 100.000, melihat yang 1 juta, kaya dia. Dan orang yang tidak punya apa-apa, melihat uang 100.000 yang dia punya, yang orang lain punya, kaya dia. Aku nggak punya apa-apa. Pertanyaannya adalah, ukuran kaya itu apa? Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Kristus tinggal dalammu dengan berlimpah. Biarlah engkau kaya akan firman, saudara. Dengan firman engkau bisa memperkatakan dengan hikmat, dengan apa yang engkau imani di dalam nama Yesus menjadi terjadi dan terlaksana. Sehingga dapat dengan segala hikmat kamu dapat saling mengajar, dengan bermazmur memuji Tuhan, dengan nyanyi-nyanyian syukur, dengan puji-pujian rohani. Dan terlebih lagi adalah dapat mengucap syukur. Itu lebih dari segalanya. Hari ini siapapun engkau, berapapun harta yang Tuhan percayakan kepadamu, syukuri. Saudara, dan terlebih lagi saya mau katakan, keselamatan yang saudara miliki itu tidak terbeli oleh apapun juga. Orang mau punya triliunan, mau beli tiket ke surga, ayo siapa yang mau jual tiketnya? Enggak ada yang bisa. Berapapun. Tapi keselamatan yang tidak terbeli itu sudah engkau miliki. Artinya apa? Engkau kaya di dalam Tuhan. Karena itu syukurilah apa yang engkau punya. Ya. Yang selanjutnya sekarang, yang kelima, apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib? Dia memberikan kuasa yang percaya kepadanya. Kuasa apa itu? Ya, Yohanes 1 ayat 12. Namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Elohim. Apa sih Pak istimewanya menjadi anak-anak Elohim? Menjadi anak itu berarti saudara kita punya hak untuk mendapat warisan. Betul tidak saudara? Anak berhak atas warisan. Kalau budak atau orang upahan, pegawai, misalnya saudara di rumah atau di tempat kerja banyak karyawan, mereka punya warisan enggak dari saudara? Pasti enggak. Yang berhak adalah siapa? Anak. Dan saya, saudara adalah anak-anak Elohim, ini firman-Nya. Jadi kita ini punya hak
menjadi anak-anak Elohim, berhak atas warisan. Apa warisan itu? Yaitu kehidupan yang kekal di surga. Filipi 3 ayat 10, agar aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya. Kuasa kebangkitan, Yesus sudah bangkit. Jangan kita kalah dalam segala sesuatu. Sekarang bertobat, Tuhan jatuh lagi Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Yesus sudah bangkit, ayo tanggalkanlah manusia lamamu. Saudara, yang berikutnya sekarang, apa yang sudah Tuhan selesaikan bagi saya dan saudara di kayu salib? Ketika dia berkata, sudah selesai. Dia menjadikanmu ciptaan baru. Katakan bersama saya, ciptaan baru. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Apa maknanya? Ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun dikhotbahi, nggak berubah-berubah. Lalu kemudian ketika mengalami hal-hal yang buruk terjadi, istrinya berkata, itu mungkin juga Tuhan yang mengizinkan terjadi atasmu supaya kamu diubahkan oleh Tuhan. Nggak mau berubah lagi. Saudara, kita adalah orang-orang, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan suara Bapa kita, bukan, saudara? Dan Tuhan di atas kayu salib berkata, it is finished, sudah selesai. Menjadikanmu ciptaan baru. Tanggalkanlah manusia lamamu. Sehingga engkau tadi disebutkan mengerjakan keselamatan, bukan untuk selamat, tetapi bersaksi. Yang dulunya nggak perhatian dengan keluarga, sekarang, papa sekarang berubah loh, papaku sekarang berubah. Ya, saudara. Terakhir sekarang, yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib yang terakhir adalah memberi kehidupan kekal bagi setiap kita. Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir di bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, dan bumi tergoncang, dan bukit-bukit batu terbelah. Apa artinya saudara? Di kemah tabernakel ada ruang maha suci, ada ruang suci, ada halaman. Dan antara ruang suci dengan ruang maha suci ini ada tirai, saudara, yang memisahkan karena di sana adalah disebutkan ruang maha kudus, tidak bisa sembarang orang masuk, dan itu dipisahkan dengan tirai. Dan ketika Yesus mati, saudara, disalibkan, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas sampai bawah. Itu gambaran antara manusia dengan Bapa di surga tidak ada lagi sekat. Kenapa disekat? Karena gelap manusia dan terang Elohim tidak bisa bersatu. Gelap pasti mati, dosa pasti mati. Tapi karena pengorbanan Yesus Kristus atas kayu salib, tirai itu terbelah, artinya adalah apa? Saudara diterima, saya diterima. Wih, saudara, itu dahsyat sekali. Karena apa? Siapa kita ini kok diterima oleh Bapa yang Maha Kudus? Hebatmu itu apa? Hebatku apa? Enggak ada. Tapi karena pengorbanan Yesus, saudara dan saya dengan Bapa di surga tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi terpisah, tetapi engkau diterima penuh. Saya seringkali mengatakan kepada saudara, yang nampak di hadapan Tuhan Bapa di surga bukan saudara dan saya, perbuatan kita, tetapi kebenaran Yesus. Sehingga semua kita ini tertutup dengan darah Yesus. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Efesus 2 ayat 6. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita. Perhatikan, mendudukkan kita bersama Kristus di mana? Di surga. Meskipun kita sekarang masih menginjakkan tanah di bumi ini, tetapi jaminan keselamatan di surga sudah tersedia di sana. Secara roh, percaya bahwa kita sudah didudukkan, disediakan tempat bagi saya dan saudara dalam kerajaan yang kekal. Kebangkitan Yesus biarlah membawa makna yang luar biasa dalam hidup saudara, menjadi pribadi yang semangat,
mengerti bahwa Yesus sudah menyediakan semua yang kita perlu dan butuhkan, tidak hanya semua yang kita perlukan secara roh keselamatan yang kekal, tetapi semua yang kita perlukan di bumi ini pun Tuhan sudah sediakan bahkan yang terbaik kepada setiap kita. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMasiah bless you. Menjawab antusiasme jemaat gereja YHS di 21 hari Morning Devotion Doa Kebangkitan Negeri, maka dengan penuh sukacita kami kembali mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti Zoom Morning Devotion Doa Kesejahteraan Negeri yang akan dimulai pada hari Senin 5 April sampai Pentakosta di hari Minggu 23 Mei. Setiap pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, 6 waktu Indonesia Tengah, dan 7 waktu Indonesia Timur. Yang akan dilayani oleh Pastor Yusak dan Pastor Hana Hadisiswantoro bersama seluruh tim gereja YHS di seluruh Indonesia. Mari bersama menikmati hadirat Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Yeshua HaMasiah bless you.
Kita sudah mendengar dan mengikuti ibadah online pada hari ini dan saatnya kita mengakhiri dengan sukacita, dengan mengangkat tangan, menerima berkat yang datang dari surga. Mari kita berdoa dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Berkat Yahweh Bapa di dalam Yesua HaMasyiah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus yang selalu beserta, menyertai, memberkati, menolong saudara, bahkan memperkenan engkau sekali untuk selama-lamanya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu. Percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita sekarang, selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Yesus HaMasyiah, bless you. Kau menjadi pelitaku di sepanjang jalanku, Yesus penuntunku. Oh, kau menjadi sahabatku melewati masalah, kau pertolonganku. Ku mau menjadi terang-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Oh, oh, Kau menjadi sahabatku melewati masalah, Kau pertolonganku. Ku mau menjadi terang-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku. Oh, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Yeah. Oh, yeah, yeah. Dahsyat Kau Tuhan. Bersinar, bersinar, bersinar,